dan saya Sarina. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas buku yang berjudul Seni Merayu Tuhan. Buku ini ditulis oleh Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang buku ini, yuk nonton sampai akhir. Judul buku Seni Merayu Tuhan. Penulis Hussein Ja'far Al-Hadar, seorang penulis dan pendakwa milenial. Penerbit PT Mizan Pustaka. Tahun terbit tahun 2022. Tebal halaman 228 halaman. Buku Seni Merayu Tuhan. Dalam buku ini, penulis mengatakan Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Maka dekati dia dengan rayuan yang begitu romantis, sebab amal kita bukanlah alat tukar untuk surga, melainkan hanya rahmat-Nya lah yang membawa kita ke surga. Sehingga tak ada jalan lain dari amal itu kecuali dilakukan dengan indah, dengan seni merayu agar Tuhan merasakan getaran cinta kita atasnya. Nah, seni merayu Tuhan itu tidak hanya mengandalkan ibadah-ibadah utama atau ibadah mahal saja, yaitu ibadah yang diwajibkan Tuhan atas kita, tetapi kita menambahi dengan ibadah-ibadah tambahan, yaitu ibadah ghairu mahdah, yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan selama tidak ada larangan dari Tuhan. Nah, maka dari itu, berkesenianlah dalam merayu Tuhan dalam ibadah ghairu mahdah tersebut. Misalnya driver ojek online, satpam, pedagang, dan apapun pekerjaan kita niatkan saja dan jalani sebagai seni merayu Tuhan. Nah, pada prinsipnya seni merayu Tuhan itu adalah berihsan. Ihsan itu sebagaimana sabda Nabi SAW, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Maka bagaimana kira-kira kualitas ibadahmu? Ia dijalani sebagai kewajiban semata dengan penuh cinta, sehingga begitu indah. Kata Jalaluddin Rumi, kalau sekadar sebagai kewajiban, ia akan terasa beban. Namun kalau dijalani atas dasar cinta, ia akan terasa enjoy dan mencapai suatu keadaan yang kerap diceritakan oleh para sufi sebagai kerinduan ibadah sepersekian detik begitu dirinya selesai dari satu ibadah. Nah, targetnya adalah kira-kira Tuhan merasakan vibes sebab kita benar-benar telah menghambarkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan sudi kiranya memberikan rahmat kepada kita. Nah, dalam buku ini juga ada 4 pembahasan. Yang pertama itu beragama dengan cinta, merayu bukan mendikte. Yang kedua, beragama dengan keberagaman, memberi solusi bukan menghakimi. Dan yang ketiga itu adalah beragama dengan akhlak, mengajak bukan mengejek. Keempat, beragama dengan tulus, ikhlas bukan culas. Nah, untuk penjelasan dari 4 pembahasan tersebut, yuk kita simak video selanjutnya. Baik, dalam buku ini saya akan membahas 2 tema. Yang pertama adalah beragama dengan cinta, merayu bukan mendikte. Nah, adapun subtema yang akan saya bahas yaitu tentang Tuhan itu dirayu, jangan didikte. Terdapat pada halaman 54. Ada satu pernyataan yang selalu diingat oleh penulis dari Imam Hasan al-Basri, yaitu jika kau ingin Tuhan berbicara denganmu, maka bacalah Al-Quran. Adapun jika kau ingin bicara dengan Tuhan, maka berdoalah. Sebuah pernyataan yang menjadi penjelasan bahwa doa merupakan salah satu momentum pertemuan sakral sekaligus intim dengan Tuhan. Selain itu, ada lagi cara menemui Tuhan dengan bentuk yang tambah intim lagi. Apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, cara itu bisa dilakukan dengan sujud. Sebab jarak terdekat manusia dengan Tuhan terjadi ketika sujud. Kata Nabi, ketika kita sujud, usahakanlah untuk sekalian berdoa, karena di saat itulah jarak kita dengan Tuhan begitu dekat. Maka berdoa merupakan momentum yang paling syahdu merayu Tuhan. Dan sebagaimana rayuan ada seninya, maka dalam berdoa pun ada seninya, tak bisa sembarangan. Di antara kunci seni rayuan kepada Tuhan dalam bentuk doa adalah jangan mendikte. Penulis menjelaskan dalam subtema ini bahwasanya memanjatkan doa secara spesifik
tentu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai mendikte. Artinya, boleh berdoa, minta jodoh secara spesifik, hingga menyebut nama. Tapi jangan sampai ditutup dengan kata-kata, kalau bukan dia, tolong atur agar dia jodoh saya. Karena saya tak mau kalau selain dia. Padahal sudah jelas firman Tuhan dalam kitab suci Zabur yang artinya, wahai anak Adam, taatilah apa-apa yang telah aku perintahkan padamu, dan tidak usah kamu mengajariku tentang apa saja yang baik menurutmu. Mendikte Tuhan dalam doa bukan hanya tingkah laku seorang yang tidak beriman, tetapi juga tidak berakal. Adapun tema kedua yaitu dengan keberagaman, yaitu memberi solusi bukan menghakimi. Adapun subtema yang saya akan bahas yaitu tentang boleh benci asal syarat dan ketentuan berlaku. Terdapat pada halaman 104. Pada tulisan penulis yang diawali dengan sebuah pertanyaan, yaitu bolehkah membenci? Boleh. Penulis menegaskan bahwa Allah saja kadang membenci sesuatu. Beberapa hal di antara yang dibenci Allah, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, adalah orang yang tahu dengan argumen katanya yang tak jelas sumbernya. Ternyata termasuk pula kata Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 36, artinya jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan atas hal itu, atau sebenarnya masih konon yang tak jelas. Hal lain dibenci Allah diterangkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 tentang makan dan minum secara berlebihan. Lantas, apa saja sih bangsa benci yang diperbolehkan? Pertama, asalkan yang dibenci adalah sifat keburukan, bukan orang yang melakukan keburukan itu. Yang kedua, asalkan kebencian itu harus didasarkan karena Allah dan bukan datang dari dorongan hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah boleh benci asalkan tetap adil kepada yang dibencinya. Sekian pembahasan saya. Terima kasih. Untuk dua pembahasan selanjutnya, yuk kita simak video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari tema sebelumnya yang terdapat dalam buku Seni Meraih Tuhan. Ini bertemakan tentang beragama dengan akhlak, mengajak bukan mengejek, yang subtemanya itu balas ejekan dengan ajakan. Di sini dalam buku ini penulis mengutip dalam Quran surah Al-Qasas ayat 55, Allah menjelaskan bahwa perkataan buruk hanya muncul dari orang-orang yang bodoh, atau bisa jadi bukan orang bodoh, melainkan sedang melakukan kebodohan ketika berkata buruk. Nah, di dalam buku ini juga penulis mengutip suatu cerita, yaitu suatu hari cincin Nabi Muhammad SAW yang bernama Muhammad Al-Bakir pernah didatangi seseorang. Lantas dia berkata kepada Al-Bakir, "Kamu adalah Bakar." Bakar ini artinya sapi. Al-Bakir pun menjawab, "Aku tidak, aku Bakir." Orang itu membalas dengan bentakan, "Kamu anak tukang dari masa itu." Al-Bakir pun menjawab, "Benar, itulah pekerjaan ibuku." Lalu orang itu melanjutkan celaannya, "Kamu adalah putra dari perempuan hitam yang berbuat nista itu." Beliau justru menjawab, "Jika kamu benar, semoga Allah mengampuni ibuku. Jika kamu salah, semoga Allah mengampunimu." Nah, jadi dalam kisah ini, mengapa ejekan tak boleh dibalas dengan ejekan setimpal? Karena rumusnya, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sama halnya, apa bedanya kita dengan orang yang mengejek kita? Selanjutnya, saya akan membahas tentang tema berikutnya dalam buku ini, yaitu beragama dengan tulus, ikhlas bukan culas. Yang subtema yang akan saya bahas yaitu ikhlas itu seperti saat kita di WC. Maksudnya itu, kan dalam buku ini judulnya itu tentang seni meraih Tuhan. Nah, tema ini sudah salah satu kunci meraih Tuhan adalah ikhlas dalam ibadah.
Karena dengan itu, begitu ibadah akan diterima, Tuhan menjadi pengetuk pintu rahmat-Nya, dan rahmat itulah yang menjadi kunci surga. Lagi pula, buat apa memikirkan selainnya, misalnya harta, reputasi, jabatan, atau apapun itu. Sedangkan segalanya itu hanya bisa kita dapatkan kalau Allah takdirkan kita mendapatkannya. Justru dengan ikhlas, artinya kita hanya fokus kepada Allah. Dari sini kita belajar bahwa ikhlas utamanya adalah usaha untuk memurnikan belum sempurnanya murni. Yang penting telah dan terus berusaha untuk memurnikannya. Kalau masih bingung, ada yang bertanya, apa sih itu ikhlas? Jawabannya sangat sederhana, yaitu baca surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran, tak akan ditemui surah ikhlas di dalamnya. Nah, begitulah ikhlas, yakni mengamalkan sesuatu tanpa menyebut-nyebutnya. Sekian dari video singkat kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jangan lupa like,